Baik, kita lanjutkan lagi ke struktur organisasi yang berikutnya. Setelah sebelumnya kita membahas struktur organisasi matriks ya. Karena di sana ada kelemahan dan kelebihan. Jadi setiap struktur organisasi itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Demikian juga dengan struktur organisasi divisional. Oke, yang dimaksud dengan struktur organisasi divisional adalah di mana para bidang atau berbagai departemen ini dikelompokkan ke dalam divisi atau bagian independen yang tersendiri berdasarkan kesamaan hal sebagai berikut, yaitu produk, program, atau daerah geografis di mana produk tersebut didistribusikan. Perbedaan keterampilan merupakan dasar dari departementalisasi atau perbedaan kompetensi yang dimiliki dari karyawannya ada di divisi tersebut. Itu merupakan dasar dari bagaimana memisahkan bagian-bagian di bidang yang ada. Bukannya kesamaan keterampilan ya. Berdasarkan perbedaan keterampilan, akhirnya perbedaan kompetensi ini tadi akhirnya jadi bidang yang lain. Nah, divisional seperti ini contoh bentuk strukturnya. Ya. Yang pertama ada direktur atau CEO atau manajer puncak. Lalu ada divisi produk. Satu, misalnya tadi gadget. Kalau kita menggunakan contohnya adalah PT Samsung atau Samsung. Lalu yang kedua ada divisi produk 2, yaitu peralatan rumah tangga ya, ada AC, kulkas, dan televisi. Selanjutnya untuk divisi produk 1 yang gadget tadi, di sana ada bidang sumber daya manusianya, ada bidang manufaktur, dan juga keuangan atau akuntansinya. Begitu halnya dengan yang ada di departemen bagian produk kedua atau produk peralatan rumah tangga. Ada juga bagian SDM, manufaktur, dan akuntansi. Ya, ini jadi dibawahi bagian-bagian SDM, manufaktur, akuntansi ini ada di bawah divisi produk yang berbeda. Begitu ya. Lalu keunggulan divisional. Nah, ini lebih cepat dan lebih fleksibel pada lingkungan yang serba tidak menentu. Dan juga bisa menjawab keinginan dari konsumen. Lalu kedua, koordinasi yang bisa lintas departemen. Karena baik dia menghasilkan produk gadget berbeda dengan produk perlengkapan rumah tangga, tetapi di sana juga ada bidang SDM-nya atau ada bidang keuangannya, ya otomatis akan saling memahami karena walaupun berbeda dihasilkan tapi sama saja cara bekerjanya, itu ya. Lalu koordinasinya juga mudah, pembebanan tanggung jawabnya juga jelas, dan penekanan ke seluruh produk dan tujuannya itu semakin lebih terfokus dan terarah. Lalu ada pengembangan keterampilan di semua bidang manajemen secara umum. Lalu yang berikutnya ada kelemahannya. Jadi setiap ada kelebihan ada kelemahan. Nah, kelemahannya ya akhirnya terjadi kekembaran ya atau duplikasi sumber daya lintas divisi. Jadi udah sama-sama SDM tapi mengerjakan bidangnya berbeda. Ya akan semakin banyak nanti karyawan yang akan dibutuhkan, semakin gemuk gitu ya perusahaannya karena harus memberi makan banyak karyawan. Karena untuk produk A SDM-nya sendiri, produk B SDM-nya sendiri gitu. Lalu kurang pendalaman teknis dan spesialisasi dalam divisinya. Ya tidak ada lagi keterampilan yang lebih menonjol ya ketika berkaitan dengan salah satunya adalah inovasi produk gitu misalnya. Karena pekerjaannya sama semua. Oke, koordinasi yang buruk lintas divisi. Kenapa bisa buruk ya? Padahal terlihatnya oke nih, karena berbeda-beda. Sudah punya sendiri-sendiri. Ya jelas buruk karena terjadi dualisme. Ya, ketika ada suatu jabatan yang sama, gitu ya, walaupun dia berada di menangani produk yang berbeda, ya otomatis akan terjadi persaingan. Otomatis koordinasinya tidak bisa searah, lebih susah lah ya. Yang berikutnya kurang kendali manajemen puncak.
ya, karena terlalu banyak yang harus diawasi, jadi mungkin pengawasannya tidak intens. Dan terakhir, kompetisi untuk sumber daya perusahaan. Jelas semakin terjadi sebuah kompetisi karena dualisme bidang yang sama. Itu tadi adalah struktur divisional. Lalu bagaimana dengan struktur berikutnya yang disebut tim, struktur tim. Nah, di sini isinya adalah serangkaian kelompok-kelompok pekerja, ya, karyawan tersebut dikelompokkan yang fungsinya menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk mengkoordinasikan bidang-bidang yang utama. Ya, ini dia bentuk struktur tim. Nah, ini bentuknya seperti ini, lebih mudah ya. Jadi ini jatuhnya seperti matriks tapi matriks yang dalam artian lingkaran kecil-kecil seperti ini ya. Untuk strukturnya kecil-kecil. Jadi ini bidang A, departemen keuangan gitu ya. Ini mengurusi banyak hal. Jabatan ini yang kotak-kotak adalah jabatannya. Nah, keunggulan tim nih. Punya beberapa keunggulan ya. Terkaitan dengan fungsi. Mengurangi hambatan antar departemen, meningkatkan kompromi, saling bekerja sama lebih erat, mengurangi waktu untuk merespon, ya, lebih mudah lagi untuk berkoordinasi. Antusiasme juga terlibat karena sifatnya adalah bentuk kelompok kecil gitu ya. Jadi hampir sedikit sekali orang yang di dalam situ. Mungkin ini yang dicontohkan perusahaan yang menggunakan struktur tim itu adalah WhatsApp ya. Jadi perusahaan WhatsApp yang ada di Amerika itu tidak membutuhkan banyak karyawan, bahkan sungguh ramping sekali struktur organisasinya. Hanya sekitar 50 orang pekerja ya di kantor WhatsApp, tapi mereka bekerja dengan sangat efektif, tidak perlu banyak orang untuk mengerjakan satu pekerjaan. Jadi satu orang bisa merangkap banyak pekerjaan dan dilakukan dengan sangat cepat, mudah, dan efektif. Nah, mengurangi biaya juga, antusiasmenya jadi semakin tinggi antar karyawan ketika mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Tapi kelemahannya adalah loyalitas ganda dan sering terjadi konflik. Nah, loyalitas ganda ini maksudnya apa? Karena namanya juga kerja tim ya. Ketika dia sudah loyal di satu bidang, biasanya nanti ketika disuruh mengerjakan bidang yang lain, misalnya kan terjadi sebuah perputaran ya atau rotasi pegawai ya, dia juga merasa antusias di situ. Akhirnya bingung, terjadi sebuah tarik menarik loyalitas atau istilahnya mana yang harus didahulukan kepentingannya ketika sama-sama kita merasa bisa berkontribusi di kedua tempat. Akhirnya terjadi sebuah konflik. Konflik yang dimaksud adalah konflik pengambilan keputusan ya, karena saling merasa penting kedua bidang yang ada. Waktu dan sumber daya lebih banyak untuk pertemuan, karena namanya juga tim, sedikit-sedikit perlu koordinasi. Desentralisasi tidak terencana. Nah, ini maksudnya karena dia bekerjanya tim, otomatis untuk memberikan instruksi dan arahan ke karyawan yang ada di bawahnya kurang. Jadi hanya berfokus pada pekerjaan secara berkelompok saja. Oke, lalu bagaimana dengan struktur organisasi yang berikutnya, yang akhir ya, yang disebut dengan jaringan. Nah, jaringan ini adalah yang terpusat kecil, hubungannya adalah organisasi melaksanakan fungsi vital saja, sedangkan sifatnya adalah independen dan melayani kontrak sentral yang mendapatkan keuntungan. Bentuknya seperti ini, bentuk struktur jaringan ya. Jadi sifatnya langsung kepada bidang yang penting saja. Jadi semuanya terarah kepada manajer puncak. Ada SDM, perancang, pabrik, dan pemasaran. Ini bentuknya struktur jaringan. Lalu keunggulannya apa? Daya saingnya lebih bisa berfokus lagi, lebih fleksibel terhadap tantangan, dan mengurangi biaya administratif. Jaringan ini lumayan juga sering dipakai ya di luar negeri oleh beberapa perusahaan besar. Tapi kelemahannya tidak ada pengendalian langsung, kehilangan organisasi gampang banget ya, dan tapi ya tadi lebih efisien biayanya karena karyawan tidak butuh banyak-banyak. Lemahnya loyalitas. Nah, kenapa lemahnya loyalitas? Ya karena itu tadi, ya karena fleksibel, terserah ya. Terserah, misalnya dia hanya ngurus di pabrik, ya dia bisa loncat lagi ke perancang, misalnya dia bisa loncat lagi ngurus yang pemasaran itu. Oke, jadi kesimpulan dari struktur organisasi dapat disimpulkan ada 4 hal. 1, yang namanya struktur ya, bagan organisasi, ada pimpinan, asisten manajer, ada juga staff, di bawahnya ada supervisor. Itu 1,
Ya, yang dimaksud struktur adalah ada susunan di situ. Ada fungsi, ada kegunaan dari susunan tersebut untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Ya, susunan dari orang-orang para pegawai yang bekerja untuk memajukan perusahaan. Yang kedua, struktur itu adalah sebuah hubungan ya antar karyawan di organisasi, hubungan kerja ya, dan dikelompokkan juga secara terkoordinasi. Mau memilih apapun strukturnya, semua itu butuh koordinasi, butuh bagaimana mengelola hubungan pekerjaan yang baik, melihat kedudukan dan tanggung jawab serta tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, kesimpulan dari struktur organisasi adalah suatu sistem formal tentang bagaimana individu bekerja sama mewujudkan tujuan organisasi. Jadi intinya walaupun banyak struktur yang berbeda, semua itu adalah tentang mengendalikan individu, mengevaluasi dan mengontrol para pekerja untuk bisa akhirnya tetap bekerja sama mencapai apa yang sudah ditetapkan. Tapi juga tentunya ada peraturan di situ ya. Setiap struktur organisasi selalu ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Baik, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini yang terkait dengan struktur organisasi. Jadi banyak sekali ya yang sudah kita dapatkan, sampai ada 5 video berarti ya. Yang pertama terkait dengan pengertian organisasi struktur. Kita sudah belajar tentang pengertian struktur organisasi ya, tentang hubungan fungsi-fungsi, bagaimana pekerjaan tersebut di perusahaan, lalu ada tujuan dari fungsinya, tujuan dari struktur organisasi, kegunaannya apa ya, untuk mempertegas tanggung jawab masing-masing karyawan, mengetahui jalur hubungan pekerjaan, siapa bertanggung jawab pada siapa yang bertanggung jawab mengawasi dan mengontrol serta mengevaluasi, juga ada kejelasan pekerjaan di situ. Lalu faktor yang mempengaruhi ya bagaimana struktur organisasi bisa berbeda-beda, tentu saja karena strategi perusahaan itu berbeda juga, planning yang dia rencanakan untuk tujuan itu sangat beragam, maka strukturnya juga mengikuti ya. Lalu yang kedua ada skala, makin besar dia perusahaannya, strukturnya juga akan makin berubah ya. Teknologi juga sama, dengan adanya perubahan teknologi maka struktur organisasi juga akan ikut berubah. Kalau dia makin menginternalisasikan menggunakan teknologi yang 100%, semuanya adalah robot, otomatis strukturnya juga akan semakin ramping, semakin simple, tidak banyak orang atau karyawannya ada di situ. Lalu yang keempat, lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi juga bentuk struktur organisasinya, di mana lingkungannya suka dengan banyak karyawan, ya sudah nanti strukturnya juga akan mengikuti. Apabila lingkungannya lebih dinamis dan membutuhkan biaya-biaya yang lebih murah karena keterbatasan modal perusahaan, maka otomatis strukturnya juga mengikuti, yaitu semakin dirampingkan lagi. Lalu ada juga rekomendasi bagaimana merombak sistem di organisasi terkait dengan struktur, bisa melalui RUPS, rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua ada pengurangan tenaga kerja, terutama yang tenaga kerja asing gitu ya, untuk mengurangi biaya tentu saja operasionalnya. Dan yang ketiga adalah dengan merotasi jabatan ya, yang tadinya dia ada sebagai jabatannya ada di manajer, dinaikkan lagi menjadi CEO atau penasehat atau di bagian pemegang saham, atau bisa jadi asisten manajer gitu, atau jadi pengawas atau supervisor. Lalu kita juga sudah belajar tentang efektivitas organisasi, sejauh mana sudah mencapai tujuannya ya, diukur dari 4 model berdasarkan Quinn dan Robert ya. Ada 4 model untuk mengukur efektivitas organisasi. Oke, nah dari 4 model ini kita juga akhirnya belajar bentuk struktur organisasi yang ada 7 ya. Nah 7 struktur ini saling melengkapi, bisa milih salah satu atau bahkan setiap organisasi itu berbeda. Bisa loh ya, setiap divisi dia organisasinya beda, tapi setidaknya secara umum organisasi itu sama, walaupun banyak divisi, strukturnya itu biasanya sama. Karena apa? Merubah struktur organisasi itu memusingkan ya, butuh sebuah rapat besar, biasanya di akhir tahun, biasanya lewat RUPS. Oke, baik, itu
itu dulu ya pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selamat pagi, sampai ketemu lagi ya di materi berikutnya.